teman-teman semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dengan gua Hengki, dan pada kesempatan kali ini teman-teman, gua akan sharing sama teman semua tentang wirausaha kecil tapi menguntungkan. Wah, teman-teman semua. Kenapa gua kali ini nggak bahas tentang dunia kerja? Kenapa? Karena teman-teman semua mungkin banyak bertanya. Kan biasanya gua sharing tentang dunia kerja, bagaimana melamar pekerjaan, bagaimana tentang mencari karir yang bagus di kerjaan. Kali ini kok wirausaha. Kenapa teman-teman semua ya? Tentu teman-teman tahu bahwa saat ini ya Indonesia ini sedang mengalami masa-masa kesulitan. Banyak teman-teman kita yang dirumahkan. Terus juga banyak teman-teman kita yang baru lulus sekolah susah cari kerjaan. Pusing harus gimana lagi nih kan, harus ada pemasukan untuk bayar motor, bayar kontrakan rumah atau lain-lainnya. Nah, teman-teman semua ya, harapan gua adalah ketika teman-teman gua sharing ini, teman-teman semua bisa menjadi lebih kreatif lagi untuk mencari pekerjaan, sehingga teman-teman juga bisa ada intinya ini. Yang penting teman tuh ada yang namanya pemasukan buat ya mau hidup kan biasa hari-hari lah. Tentu kita juga bisa lihat di dunia maya itu media sosial maksudnya ya. Itu banyak teman mengeluh, aduh gimana nih cari pekerjaan susah banget ya kan. Teman-teman semua, kalau kita bisa buka wirausaha nafas kerja, kira-kira gitu lah ya teman-teman semua. Nah, yang pertama teman-teman semua ya, usaha apa sih yang kecil atau tambah modal yang kita bisa lakukan di rumah atau yang bisa intinya menghasilkan uang. Teman-teman semua bisa menjadi seorang yang namanya reseller. Ya, kenapa seller itu menguntungkan? Tentu menguntungkan. Tanpa modal, kita hanya modal handphone kita, ya kan? Kita hanya modal akun media sosial kita. Untuk apa? Untuk menjual barang-barang orang lain tanpa harus mengedropkan ke rumah kita, atau kita hanya bilang menjualkan. Teman-teman semua, tentu ini kalau saya bilang, kalau ini terus kita lakukan, anggap saja teman-teman semua, satu produk itu untungnya 5.000. Satu produk 5.000 ya. Kalau seandainya kalian jual 10, sehari berapa? 50.000 teman-teman semua. Sehari segitu. Kalau dikali 30, nah kira-kira berapa? Lumayan teman-teman. Ya kurang lebih 1.500.000 sebulan. Menguntungkan ya. Sangat menggiurkan. Tanpa modal, hanya modal handphone, kita jual, menguntungkan. Nah, itu teman-teman semua. Terus barang apa dong yang harus gua jual kan? Gua harus mencari yang harus gua jual, teman-teman semua. Kalian teman-teman itu bisa lihat trennya apa sekarang. Oh, trennya jual baju itu teman-teman semua. Carilah tren-tren yang orang saat ini yang di pasar itu, di media sosial itu ada teman-teman, apa yang paling laris. Saya yakin teman-teman bisa untuk menjadi seorang reseller yang baik. Bayangin, kalian hanya butuh nggak usah 10 piece ya, 5 ya kan, 5 keuntungan 20.000. Wah, lumayan ya kan teman-teman semua. Itu teman-teman semua. Jadi kita yang pertama teman-teman semua bisa menjadi seorang reseller ya, gamis, makanan atau barang-barang yang lainnya, yang rumah atau mainan, teman-teman bisa lakukan itu ya. Tinggal teman-teman semua lakukan dengan konsisten. Tiap hari lakukan teman-teman semua. Itu teman-teman semua ya. Yang kedua teman-teman semua, usaha apa nih yang mudah kita lakukan di rumah, atau yang intinya modal kecil tapi untung besar. Teman-teman semua, saya yakin teman-teman semua bisa melakukan ini. Apa itu teman-teman semua? Teman-teman semua bisa menjual mie ayam, bakso. Kalau kita lihat teman-teman semua ya, di toko mana atau di tempat mana tukang mie ayam atau tukang bakso yang sepi, pasti habis teman-teman semua. Kenapa? Semua orang suka makan bakso, makan mie ayam, semua suka teman-teman semua. Kira-kira berapa keuntungan teman-teman semua? Kira-kira berapa modal teman-teman? Oke teman-teman semua ya, anggap saja modal mie ayam itu teman-teman semua
biasanya kalau kita makan mie ayam ya tanpa bakso, kalau pakai bakso kurang lebih harganya anggaplah 15.000 ya kan teman-teman semua ya, itu pakai bakso. Kalau nggak pakai bakso anggaplah 13.000 teman-teman semua. Oke, kita beli harga 13.000, kira-kira berapa modalnya teman-teman? Nah, modalnya teman-teman semua ya, modalnya anggaplah satu mangkok itu keuntungannya 5.000 satu mangkok teman-teman semua ya. Kalau sehari kita bisa jual 10 mangkok atau 30 mangkok berapa? 5.000 dikali 30 berapa? Lumayan kan? Lumayan teman-teman semua. Anggaplah 5.000 10 mangkok udah berapa? 50.000. 30 mangkok berapa? 150.000 keuntungan teman-teman semua. Tapi setahu saya kalau kita jual makanan itu kita bisa buat se-fresh mungkin atau seminim mungkin pengeluaran, tapi pemasukan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kita yang bisa membuat itu semua, kita bisa atur itu semua ya teman-teman semua. Dan apalagi teman-teman semua bisa lihat lah ya, saya bilang semua orang suka makan mie ayam atau bakso ya. Jadi ini kalau saya bilang suatu usaha yang atau peluang usaha yang menjanjikan buat teman-teman semua yang saat ini yang mencari pekerjaan. Nggak usah malu-malu ya, nggak usah neko-neko. Teman-teman semua juga kalau pun teman-teman jual ayam, kalian bisa kreasikan dengan yang lain. Banyak teman-teman semua ya. Ini tuh kalau saya bilang mie ayam dan bakso adalah makanan semua kalangan dari atas sampai bawah itu suka mie ayam, tahu mie ayam, bakso ya tahu teman-teman semua ya. Jadi itu teman-teman semua ya, nggak usah malu-malu. Yang kedua adalah jual mie ayam atau bakso. Keuntungannya kalau satu mangkok 5.000 tadi saya bilang, 30 mangkok aja udah berapa? Lumayan kan? Lumayan teman-teman semua. Nggak usah aduh capek, semua pekerjaan capek. Tetapi kalau teman-teman wirausaha, sekecil-kecil usaha itu ya kalian adalah bosnya, ya juragannya ya kan. Kalian bisa atur mau mulai usaha jam berapa sampai jam berapa, kalian bisa atur teman-teman semua. Itu teman-teman semua ya. Nah terus yang ketiga teman-teman semua, kalian bisa menjadi seorang yang namanya, kalau teman-teman suka foto ya pakai handphone, itu teman-teman juga bisa jual hasil foto teman-teman semua menjadi seorang fotografer. Kalian bisa, kan saya nggak punya basic buat menjadi fotografer, saya handphone jelek ini loh, ini aja teman-teman semua. Kalian bisa belajar, bisa lihat di Google ya, bagaimana orang-orang mau foto pakai handphone. Kira-kira bisa nggak? Bisa teman-teman semua ya. Yang penting kalian mau berusaha teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, terus yang keempat ini, usaha apa nih yang harus saya lakukan yang bisa menghasilkan uang cepat teman-teman semua. Yang seperti yang pada video saya kali yang sebelumnya, kalian teman-teman bisa lakukan yang namanya membuat desain logo. Nah kalau ini membutuhkan sebuah keahlian teman-teman, ini akan membutuhkan waktu sangat lama kalau menurut gua, tapi teman-teman bisa lakukan. Kalian bisa buat, kalian gambar ya, mungkin kalau teman-teman dulu waktu SD coret-coret atau kecil suka gambar itu, kalian bisa lakukan itu ya. Jadi yang keempat ini teman-teman bisa menjual desain grafisnya. Harganya lumayan kalau laku ya kan? Tapi kalau nggak laku gimana ya, berdoa aja, insya Allah ada usahanya teman-teman semua. Nah yang kelima ini teman-teman semua, insya Allah semua orang punya basicnya, semua orang bisa lakukannya. Yang kelima ini terakhir teman-teman semua, apa itu? Kalian lihat di genre itu teman-teman semua ya, banyak banget yang saat ini Indonesia khususnya yang sudah berkembang apa, dunia otomotifnya. Terus usaha apa nih yang kita bisa lakukan ya kan? Kalau saat ini otomotif, teman-teman semua bisa membuka bengkel, khususnya teman-teman yang lulus STM, SMK yang otomotif ya, mesin, kalian bisa buka bengkel. Contoh, kalian buka bengkelnya ya nggak usah tahun mulu, kan harus punya modal dong. Teman-teman bisa mulai kecil dulu. Apa? Tampal ban. Yes. Kenapa? Karena kalau gua boleh bilang itu orang butuh semua. Kalau motornya
bannya bocor kan harus ditambal, nggak mungkin ganti, nggak mungkin dengan tapi bocor kecil ditambal teman-teman semua. Atau enggak teman-teman semua bisa buka bengkel motor, dengan anggaplah satu sekolahan itu ada berapa siswa gabungan nih, kan dulu kan kalau setahu saya SMK itu ada namanya wirausaha, belajar usaha ada kan. Nah, teman-teman semua coba itu diterapkan, jadi gabungan nih berlima bikin bengkel motor. Coba tahu teman-teman semua ya kan, bengkel mana yang sepi pasti aja ada pengunjungnya, minimal sehari itu 5 pengunjungnya, minimal banget teman-teman. Kenapa? Karena saat ini teman-teman semua ya, dunia otomotif semua orang punya motor. Satu rumah itu minimal dua motor pasti punya lah. Loh, orang SD saja itu udah punya motor loh. Ya kan teman-teman? Kira-kira itulah teman-teman semua. Kalian bisa bikin namanya usaha apa? Bengkel motor. Semakin bagus servis teman-teman semua, semakin bagus juga apa namanya hasilnya. Ya insya Allah akan berkembang sangat pesat. Kenapa? Apalagi didukung sama pelengkapan aksesorisnya. Wah, itu lagi teman-teman semua ya. Kalian bisa membuat suatu hal yang bagus teman-teman semua. Baik teman-teman semua ya, mungkin 5 poin yang tadi yang saya sharing teman-teman semua, yang mungkin teman-teman semua bisa lakukan nanti di rumah, atau teman-teman mau mulai yang mana, dari yang satu atau yang mana silahkan Anda pilih, karena itu tergantung teman-teman semua. Tapi yang jelas teman-teman semua ya, 5 ini adalah harus membutuhkan sebuah komitmen, harus membutuhkan sebuah loyalitas yang penuh. Biar apa? Biar berhasil teman-teman semua. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup berapa lama nggak? Tergantung usaha teman-teman semua. Kalau kalian tekun, insya Allah ya, yang penting banyak-banyaknya berdoa sama Tuhan teman-teman semua. Insya Allah usaha ada jalan keluar, ada hasil. Yakin sama diri sendiri teman-teman semua. Ingat, kalau kita mau berusaha pasti akan ada hasil teman-teman semua. So mungkin itu teman-teman semua yang dapat gua sharing ke teman-teman semua. Semoga video kali ini teman-teman bisa membantu teman-teman semua yang saat ini yang sedang sulit mencari pekerjaan, atau yang mungkin yang sedang mencari wirausaha atau gimana teman-teman semua ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya. Kalau ada salah kata atau enggak ini ya mungkin itu dari saya teman-teman semua ya. Terima kasih. Semoga teman-teman sukses semuanya. Dari gua Hengki. Salam buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.